Pernahkah kamu merasa begitu kokoh dan stabil dalam menghadapi badai kehidupan? Atau sebaliknya, merasa seperti terbakar oleh emosi yang sifatnya meluap-luap? Atau merasa mengalir tenang? Ataukah justru diterbangkan oleh pikiran yang tak bisa diam? Ada elemen dasar pembentuk alam semesta termasuk diri kita: tanah, api, air, dan angin. Tapi yang mungkin luput dari perhatian kita adalah bahwa bahasa ini tidak hanya menggambarkan dunia di luar sana, tetapi juga peta yang sangat akurat untuk menjelaskan dunia di dalam diri kita sendiri. Ya, konsep bahwa kita terbuat dari tanah, api, air, dan angin bukanlah sekedar metafora puitis. Ini adalah fondasi dari sistem filsafat dan pengobatan kuno dari Yunani, Tiongkok, hingga India, Ayurveda. Mereka melihat manusia sebagai mikrokosmos, cerminan miniatur dari makrokosmos. Salam sang sejati. Alam semesta yang besar dan keseimbangan elemen-elemen ini di dalam diri kita, itulah kunci dari kesehatan, ketenangan, dan kehidupan yang harmonis. Sekarang, mari kita jelajahi satu persatu bagaimana keempat unsur ini hidup di dalam tubuh kita. Sekarang, mari kita jelajahi satu persatu bagaimana keempat unsur ini hidup di dalam tubuh dan jiwa kita. Pertama, tanah. Di luar, tanah adalah fondasi tempat kita berpijak, sumber kehidupan yang kokoh. Sedangkan untuk yang di dalam diri, unsur tanah adalah jasmani kita: tulang, otot, daging, dan kulit. Ini adalah unsur yang memberikan bentuk, kekuatan, dan stabilitas fisik. Secara mental, tanah mewakili ketahanan, rasa aman, konsistensi, dan kemampuan untuk kita bertahan. Dalam Ayurveda ini terkait dengan kapha, prinsip yang memberikan ketenangan dan daya tahan. Ketika unsur tanah kita seimbang, kita merasa grounded, berpijak pada realita, dan mampu menanggung beban. Ketika kurang, kita bisa merasa lemah, tak bertenaga, atau bahkan mudah goyah oleh perubahan. Kedua, api. Di luar, api adalah transformasi. Ia mengubah kayu menjadi abu, makanan mentah menjadi matang. Api adalah energi, cahaya, dan semangat. Di dalam tubuh kita, api sifatnya adalah metabolisme, pencernaan yang mengubah makanan menjadi energi. Sistem yang menjaga suhu tubuh kita tetap hangat. Api adalah enzim dan hormon yang memicu setiap reaksi kimia di dalam sel. Secara emosional, api adalah semangat juang, keberanian, tekad, intelektualitas yang tajam, tetapi juga kemarahan, kecemburuan, dan kritisisme yang membakar. Dalam Ayurveda, ini adalah pitta, api yang seimbang memberi kita vitalitas, kecerdasan, dan kemampuan untuk mencapai tujuan. Api yang berlebihan bisa membuat kita mudah marah, stres, atau mengalami gangguan pencernaan. Sedangkan api yang terlalu kecil membuat kita lesu dan tak bersemangat. Ketiga, air. Di luar,
Air adalah sumber kehidupan. Ia mengalir, membersihkan, menghidupi, dan menenangkan. Sedangkan di dalam tubuh kita, air adalah sungai kehidupan internal. Darah, getah bening, cairan sel, air liur, dan air mata. Unsur air melumasi sendi-sendi kita, mengatur suhu tubuh, membuang racun, dan menjadi medium bagi setiap komunikasi kimiawi di dalam tubuh. Secara emosi, air mewakili kelenturan, empati, kasih sayang, penerimaan, dan intuisi. Air adalah kemampuan kita untuk merasakan dan berhubungan. Ketika seimbang, kita menjadi bijaksana secara emosional, penuh kasih, dan mudah beradaptasi. Ketika kurang, kita bisa menjadi kering secara emosional, sinis, kurang empati, atau fisik mengalami dehidrasi. Kelebihan air bisa membuat kita mudah larut dalam perasaan, terlalu sentimental atau lesu. Keempat, angin. Di luar angin adalah gerakan dan perubahan. Ia menggerakkan awan, membawa benih, dan adalah nafas di planet ini. Di dalam tubuh kita, angin adalah prinsip pergerakan. Udara yang kita hirup dan hembuskan, peredaran darah, impuls saraf yang bergerak cepat, kontraksi otot, bahkan pergerakan pikiran di dalam kepala kita. Yang dalam Ayurveda, ini adalah Vata, penguasa semua gerak. Yang secara mental, angin melambangkan kebebasan, kreativitas ide yang berseliweran, dan kelincahan berpikir. Tapi, angin yang tidak seimbang mudah menjadi kekacauan. Pikiran yang overthinking, kecemasan, rasa takut yang tak berdasar, sulit sekali untuk fokus, dan fisik yang terasa ringkih. Angin yang seimbang menjadikan kita kreatif, mudah beradaptasi, komunikatif, dan penuh inspirasi. Nah, sekarang bayangkan tubuh dan pikiran kita sebagai sebuah ekosistem kecil. Di dalamnya ada kekokohan tanah, transformasi api, aliran air, dan dinamika angin. Kesehatan dan kedamaian kita bergantung pada keseimbangan dinamis. Keempatnya, kita bukan hanya memiliki unsur-unsur ini, kita adalah unsur-unsur itu sendiri. Coba pahami, saat kamu merasa cemas dan pikiran berlarian tidak karuan, itu adalah tanda angin yang berlebihan. Apa yang bisa menenangkan? Mungkin menghubungkan diri dengan tanah, berjalan tanpa alas kaki di rumput, memeluk pohon, atau sekedar makan dengan sadar. Saat amarah membara, api berlebihan, mungkin kita perlu mendinginkan dengan air, minum air putih, menangis, atau mendengarkan musik yang menenangkan jiwa. Memahami bahasa elemen di dalam diri ini adalah alat yang powerful untuk introspeksi. Ia memberikan kerangka untuk memahami mengapa kita sakit, mengapa suasana hati kita bisa berubah-ubah, apa yang sebenarnya kita butuhkan untuk merasa utuh dan tenang. Ini mengingatkan kita bahwa kita tidak terpisah dari alam. Ritme alam ada pada diri kita. Siklus matahari dan bulan mempengaruhi cairan tubuh. Makanan, tanah, dan air yang kita konsumsi menjadi bahan bakar api metabolisme kita. Udara yang kita hirup menggerakkan segalanya. Jadi lain kali, ketika kamu merasakan gejolak di dalam dirimu, coba tanyakan,
unsur apa yang sedang tidak seimbang? Apakah aku butuh lebih banyak ketenangan tanah atau pendinginan air? Apakah semangat apiku perlu disalurkan dengan benar, atau angin pikiranku perlu diarahkan dengan lebih fokus? Dengan menyadari dan menghormati keempat unsur ini, kita bukan hanya merawat tubuh, tetapi juga memulihkan hubungan kita dengan alam semesta. Kita belajar untuk hidup selaras, baik di dalam maupun di luar. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Salam